Sebuah pertanyaan muncul, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Bukankah Tuhan itu penuh kasih, panjang sabar, dan menyayangi umatnya? Pertanyaan itu muncul secara spontan, karena secara umum seseorang akan takut ketika menghadapi sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menekan atau menteror, atau pada saat berhadapan dengan sesuatu yang besar, melebihi kapasitas dirinya, sesuatu yang belum pernah dia ketahui atau alami, dan juga sesuatu yang bisa mengakibatkan luka, bahkan kematian. Takut akan Allah yang dimaksudkan di dalam Alkitab tidak sama dengan apa yang secara umum manusia bayangkan, atau manusia ketahui, atau manusia alami selama ini. Kata takut yang dipakai di Alkitab umumnya diterjemahkan dari kata Ibrani, yirah, pakat, dan juga dari bahasa Yunani, phobos. Ketiga kata itu memiliki makna penundukan diri, ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan. Ketiga sikap itulah yang akan menjadi permulaan pengetahuan dalam hidup kita. Pengertian lainnya adalah takut yang dimotivasi oleh kekaguman dan rasa hormat kepada Yang Maha Kuasa. Nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Mazmur 2 ayat 11. Ketika seseorang memiliki takut akan Tuhan, maka kehidupannya akan dijauhkan dari kejahatan. Dan sikap takut akan Tuhan adalah juga ciri khas dari Sang Mesias. Nah, bagaimana caranya kita menyampaikan takut akan Tuhan ini kepada anak-anak kita? Nah, mendidik anak-anak berbeda dengan mendidik orang yang sudah dewasa. Dan banyak orang tua mengalami kesulitan dalam memberikan nasihat pada saat anak-anak memasuki masa-masa puber dan juga menuju kedewasaan. Tetapi Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua untuk tetap mendidik anak-anaknya ketika memasuki masa mudanya. Lalu, bagaimana kita mengajarkan mereka sikap takut akan Tuhan? 1. Ceritakan. Seorang anak akan mempercayai orang tuanya dan mempercayai kisah-kisah menakjubkan dalam Alkitab. Bersenang-senanglah dengan mereka sambil membacakan Alkitab. Ajari anak-anak tentang keagungan Tuhan, karakternya, dan sifat-sifatnya. Semakin mereka mengerti tentang kekudusan, kebesaran, keagungan, kemahakuasaan Allah, semakin mereka akan menghormati dan mengasihi Dia. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan sejak dini akan membuat anak-anak Tuhan memisahkan diri dari kecemaran dunia. Jika kita tidak mengajari anak-anak kita untuk mengikuti Kristus, dunia akan mengajarkan mereka untuk tidak melakukannya. 2. Menjadi teladan atau contoh. Nuh sudah memberikan contoh yang baik dalam keluarganya. Dia melakukan perintah Tuhan. Bagaimana Nuh mengantisipasi segala bentuk tekanan ketika melakukan kehendak Tuhan. Keluarganya melihat anak-anaknya, istrinya, bahkan mengalami langsung dan menjadi saksi dari sebuah ketaatan, kepatuhan, dan penundukan diri kepada Tuhan. Anak-anak perlu mengetahui setiap dosa ada harganya. Kita tidak bisa mengabaikan peringatan Tuhan dan lolos begitu saja. Memang Tuhan panjang sabar, tetapi Ia juga adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang menepati semua yang diucapkannya. Anak-anak perlu melihat bahwa orang tua dan pemimpin gereja mereka dengan tulus mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Mereka perlu melihat kita menempatkan prioritas tinggi pada keluarga, mempelajari firman Allah, dan menyembah Tuhan. Mereka perlu melihat kita menghormati orang tua kita dan menghargai semua orang yang diciptakan menurut gambar Allah. Maka anak-anak akan terpesona oleh Yesus Kristus. Cintai anak-anak Anda dan berhati-hati untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Mendisiplin mereka dengan kasih, tidak memprovokasi mereka, berdoa bersama mereka, dan menjadi teladan yang baik. Ingat, anak-anak adalah peniru yang hebat. Jadi, berikan mereka sesuatu yang baik dan hebat untuk ditiru. 3. Disiplin. Sama seperti Yesus, Dia menawarkan kasih karunia dan memberikan semua orang kehendak bebas.
Disiplin pun demikian. Orang tua mengasihi anak, tapi mereka juga harus menyadari bahwa proses disiplin pun perlu diterapkan kepada anak. Kita bisa menyaksikan bagaimana Yesus sudah menawarkan kasih karunia, tapi bukan berarti hal itu akan melepaskan kita dari resiko atas tindakan kita yang buruk. Alkitab berisi tentang kebenaran bahwa Tuhan juga memakai rasa sakit dalam hidup kita untuk membangun karakter kita dan menguatkan iman kita. Disiplin bertujuan untuk memperkuat dan membangun hubungan serta kasih sayang. Ketika Anda melakukan dengan tepat sebagai orang tua, maka kita akan mendapatkan hasil yang tepat pula. Ingat ini, mengajar anak-anak untuk berhitung itu baik, tetapi mengajarkan mereka apa yang paling berharga adalah yang terbaik.